Daerah penyangga Surabaya terbagi tiga, yakni di wilayah Sidoarjo, Bangkalan dan Gresik. Khusus pengembangan Sidoarjo hadir sebagai kawasan industri. Meskipun terdapat pula permukiman penduduk, pusat perbelanjaan, pertanian, dan hiburan. Saya kira gini, ke Kabupaten Sidoarjo itu sebagai kawasan hinterlandnya Surabaya, itu punya karakteristik berbeda. Jadi kalau kita mau mencari pemimpin di Sidoarjo, maka kita harus melihat karakteristik itunya ya. Jadi yang pertama adalah dari segi sosial budayanya, di sana itu kental sekali masyarakat pesantren. Ya, masyarakat pesantren, masyarakat santri, maka kemudian tagline menjadi kota santri itu kan sebenarnya sangat identik dengan Sidoarjo. Oleh karena itu, kenapa kemudian sejak 20 tahun terakhir Sidoarjo itu kan selalu dalam konteks politik elektoral itu dikuasai oleh tokoh-tokoh yang mampu memegang orang-orang pesantren. Gini, Sidoarjo itu saya pikir suatu wilayah yang cukup unik ya. Walaupun kita berbatasan dengan Surabaya, kota besar yang terkenal dengan reknya, tapi kita tidak terpengaruh dengan itu. Sidoarjo tetap punya entitas kepribadian, karakter orangnya yang berbeda ya, yang kita lebih halus, lebih santun. Terus juga kemudian dari biaya hidup juga relatif lebih rendah sedikit daripada Sidoarjo, sehingga itu membutuhkan orang-orang yang kalau saya pribadi lebih orang yang santun juga, jujur, tulus, dan yang terpenting ya tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun. Yang jelas kita berharap bahwa pemimpin Sidoarjo ke depan itu adalah orang-orang yang benar-benar anti korupsi. Jadi yang pertama kita lihat secara demografi politik. Demografi kependudukan bahwa Sidoarjo Utara itu kelompok religius, lalu setelah itu di selatan adalah kelompok yang lebih abangan. Artinya dibutuhkan yang pertama adalah figur nasionalis, yang mana bisa memimpin kedua kelompok besar itu. Di tahun 2024 ini, Sidoarjo juga harus memilih pemimpin baru melalui jalan demokrasi yaitu Pilkada. 5 bulan menjelang pelaksanaan Pilkada, sudah muncul beberapa nama yang menghiasi pojok strategis kota. Baleho dan spanduk ini bagian langkah untuk mengenalkan diri siap memimpin Sidoarjo. Sidoarjo itu meskipun sebagai kawasan hinterland, memang tidak bisa mengubah tipologi masyarakatnya sebagai masyarakat perdesaan ya. Dari kurang lebih 353, itu kan dia cuma 31 kelurahan dan 322 desa. Artinya dominan sekali desanya gitu ya. Dan di desa-desa inilah kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu, bahwa pesantren dan santrinya kuat. Artinya kalau bicara dalam konteks politik elektoral, maka sebenarnya kalau kita mau cari itu, duet yang pas adalah kalau kita karena bicara politik elektoral, partai politik pasti arahnya ke sana. Soal kemenangan, soal victory. Kalau bicara soal itu tentu, misalkan kalaupun harus B1-nya adalah dari unsur yang mewakili atau dekat dengan pesantren dan santri, maka wakil bupatinya seharusnya antara birokrat atau teknokrat. Jadi ada sinergi di antara duet itu, yang mana kemudian santri dan pesantren itu yang dijiwai oleh siapapun, entah nanti posisinya di mana, itu menjadi kayak mewakili tipologi sosial budayanya. Tetapi bagaimana menata Sidoarjo dari yang kemudian karakteristik awalnya sebagai kawasan hinterland menuju industrialisasi, karena memang di sana industrinya lumayan besar sekali gitu, maka butuh teknokrat atau birokrat yang mampu kemudian menata itu. Artinya perlu orang yang juga punya pengalaman dan paham tentang Sidoarjo. Sebagai pelaku ekonomi kreatif ya jelas saya berharap Sidoarjo juga dipimpin sesama pengusaha ya, karena pengusaha juga pasti butuh orang yang satset, dalam artian dia bisa bertindak cepat, tidak terlalu memikirkan birokrasi. Nah, karena apa? Sistem pengusaha itu kan kadang yang bisa diartikan waktu itu adalah uang. Nah, kalau dalam hal birokrasi kita sering tertunda-tunda, sering ada masalah, itu akan jadi satu penghambat untuk perkembangan iklim bisnis. Terdapat 4 figur yang paling banyak diperbincangkan. Ada Subandi, Bambang Haryo Soekartono, Ahmad Amir Aslicin dan Usman serta pengacara Soleh. Sedangkan nama lain yang menyiapkan diri maju sebagai calon wakil bupati juga mendapatkan tempat. Seperti Mimik Idayana, Zainal Abidin, Adam Rusdi, Syaikul Islam, Samsul Hadi, Sholihul Umam, Halim, Edi Widodo. Nama-nama calon bupati dan wakil bupati akan terus tumbuh hingga menjelang pendaftaran ke KPU nanti.
Kalau kita lihat dari demografinya, Sidoarjo itu kan dikuasai paling tidak 3 suku besar ya, Jawa, Madura, dan etnis Tionghoa. Jadi yang pertama ini kan mewakili unsur pesantren santri Jawa Maduranya ini. Lalu yang ini kan etnis mewakili konteks industrialisasi. Jadi kelompok yang menjadi wakil dari sosial budaya dan pemegang modal misalkan itu harus mampu diwujudkan pada konteks duet yang mewakili konteks sosial budayanya, tetapi mampu menata. Nah, selama ini kan kalau kita lihat misalkan pada, mohon maaf yang sebelumnya ya, itu kan saya tidak melihat ada duet unsur itunya, tidak ada. Saya melihatnya tidak konteks itu. Tetapi lebih mewakili orang-orang yang dianggap lebih ke arah bagaimana ini memenangkan. Makanya menangnya sebenarnya kan tipis. Waktu itu hanya sekitar 1,5 sampai 2% selisih dengan kandidat yang kemudian mampu dikalahkan. Ini menandaskan bahwa sebenarnya ada spirit ketika ada nomor 2-nya dan kalah itu. Menurut saya ada spirit dari warga Sidoarjo dalam konteks yang tadi beralih dari kawasan hinterland untuk menjadi daerah perkotaan atau industrialisasi sebagai wujud dari masyarakat modern, itu berarti membutuhkan kepemimpinan yang bisa menata. Dan saya kira itu memang harus ada, entah nanti di B1 atau B2-nya, itu yang memang teknokrat atau birokrat. Nah, dari beberapa calon yang ada, saya melihat ya, ada beberapa nama yang ternyata berlatar belakang pengusaha. Ya, Sidoarjo, kita tahu Sidoarjo pernah dipimpin oleh birokrat, terus kemudian juga dipimpin oleh mantan pengusaha juga, pengusaha tambah, terus juga pernah dipimpin oleh orang dari pondok pesantren. Nah, saya kira saya berharap sih orang dengan latar belakang pengusaha ya yang bisa memimpin Sidoarjo lagi, terlebih karena Sidoarjo juga punya banyak potensi usaha ya. Kita lihat di Sidoarjo ini begitu banyak industri ya, sehingga kalau dipimpin oleh pengusaha juga itu insya Allah akan bisa lebih maju. Saat ini Sidoarjo membutuhkan figur pemimpin yang berani membuat lompatan kebijakan dan menghindari cara normatif. Juga pada akhirnya dalam konteks 3 kepemimpinan itu masih saja kemudian bermasalah. Jadi saya kira kalau kita mau mencari pemimpin untuk konteks Pilkada Sidoarjo 2024 itu, kita harus mencari pemimpin yang tidak harus kemudian orang-orang yang berasal dari internal pesantren atau kemudian dari kaum santri, tetapi bagaimana kemudian ia mampu mengajak secara sinergis dan kolaboratif kekuatan-kekuatan sosial budaya dari pesantren dan santri ini gitu ya. Nah, apakah kemudian nanti kita akan melihat pada sosok tertentu? Saya kira itu menjadi perbincangan yang mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Latar belakang pengalaman itu juga vital, penting. Jadi saya juga berharap mereka yang bisa nanti yang memimpin Sidoarjo adalah orang-orang yang juga sudah punya pengalaman di bidang birokrasi, tapi mempunyai latar belakang bisnis. Karena orang kalau pure bisnis belum pernah merasakan memimpin orang birokrasi juga pasti akan mengalami beberapa kendala gitu. Kabupaten Sidoarjo telah mengukir banyak prestasi, namun suara itu terdiam karena para pemimpinnya korupsi. Ya, saya sebagai warga Sidoarjo prihatin bupati kami 3 kali tertangkap KPK ya. Semoga ini yang terakhir, sehingga ke depan saya berharap benar-benar ada figur yang bisa berani berkata tidak pada korupsi dan benar-benar mewujudkan Sidoarjo bersih tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Karena di tingkatan desa itu juga banyak hal-hal yang saya pribadi sebagai warga, ada hal-hal yang aduh kayaknya ini berbau korupsi, ada penggunaan dana-dana yang tidak pada tempatnya, dan saya harap pemimpin ke depan bisa tegas memberantas itu. Banyak hal yang muncul di Kabupaten Sidoarjo kebanyakan cerita minor, mulai dari banyaknya jalan rusak serta berlubang, banjir, macet, bencana lumpur lapindo, dan sebagainya. Mengubah santri atau masuk ke dunia pesantren, yang mau tidak mau harus melibatkan kiainya. Gitu. Jadi program yang dibikin oleh Pemkab nantinya, yang siapapun nanti yang akan memenangkan pilkada, saya kira mau tidak mau ya harus duduk bareng dulu dengan kelompok kiai, gitu ya, kelompok-kelompok terbesar, kira-kira bagaimana. Nah, mau tidak mau memang, jadi yang harus diubah memang top down jadinya kalau mau mengubah
Kabupaten Sidoarjo itu menurut saya. Jadi dengan top down itu dan diambil dari simpul-simpul masa perwakilan komunitas pesantren dan santri itu, saya yakin akan ada perubahan. Karena selama ini saya melihatnya ya. Yang jelas memang butuh suatu kerja keras ya dari semua pihak, bukan hanya dari Dinas UKM ya yang kita tahu banyak mengurusi tentang industri kreatif, tapi juga dari bidang-bidang yang lain seperti mungkin ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga itu bisa sinergi, terus kemudian dinas yang lain itu bisa membantu mewujudkan Sidoarjo sebagai kota UKM ya yang berbasis pada kearifan lokal ya. Kita punya banyak sekali desa-desa unggulan ya, ada wisata yang belum seperti wisata candi, mangrove itu yang belum terekspor secara maksimal ya Cak ya. Bahkan di media sosial, medsos, muncul meme yang membuli akibat semakin menurunnya prestasi Sidoarjo. Lah problem solver, kita tahu bahwa kasus korupsi di Sidoarjo ini tidak semata Pak Bupati yang simbolnya adalah dia melakukan ketangkap tangan ya 3 kali berturut-turut, tapi bukan itu. Tapi ternyata setelah kemarin kita gali bersama dengan teman-teman di Sidoarjo bahwa kenyataan ini menggurita sampai pada level terbawah, dan proses korupsi kolusi ini ternyata pada akhirnya membutuhkan sosok yang problem solver yang bisa menyelesaikan masalah. Dia tahu masalah dan bisa menyelesaikan masalah. 2 elemen besar yang bisa muncul sebagai problem solver adalah kelompok birokrat atau politisi. Memang pekerjaan Bupati di Sidoarjo nanti tidaklah mudah, karena permasalahannya terlalu kompleks dan banyak. Sementara harapan masyarakat terlanjur tinggi dan berharap kepemimpinan Bupati yang baru bisa memberikan dampak positif dalam waktu singkat. Saya kira begini, masyarakat atau pemilih itu tentu kan punya perilaku. Nah, ketika memahami pada konteks awal yang saya sampaikan itu, kekuatan terbesarnya kan masyarakat pesantren, masyarakat santri. Jadi kalau ingin mengubah masyarakat Sidoarjo, ya kan kita harus mengambil simpul masanya. Artinya apa? Kalau memang tidak bisa dilakukan bottom up, berarti top down. Tapi top down-nya itu bukan politisi, tetapi kelompok yang memegang konteks sosial budaya tadi. Artinya apa? Untuk mengubah Sidoarjo berarti mau tidak mau itu harus mengubah masyarakat pesantren, masyarakat santrinya. Dalam konteks adalah mengajak mereka untuk bersinergi dan berkolaborasi menuju Sidoarjo yang lebih baik ke depannya. Nah, ini tentu yang menjadi PR bagi siapapun yang ingin mencalonkan menjadi pemimpin Sidoarjo dan ingin membawa Sidoarjo ke arah yang lebih baik. Jadi melihat kondisi industri yang cukup besar di Sidoarjo, industri besar maupun skala menengah, bukan berarti bahwa calon bupati itu wajib dari pengusaha, tidak. Karena kenyataannya bahwa yang perlu ditata di Sidoarjo cukup banyak, termasuk iklim industri. Iklim industri menciptakan ruang industri bersama, lalu ruang bekerja bersama, mencari kesejahteraan bersama. Ternyata yang dibutuhkan bukan sosok pengusaha, tapi sosok bagaimana dia bisa mengayomi industriawan itu, lalu menjadi sebuah lompatan besar bahwa ini adalah keunggulan Sidoarjo. Mengendalikan birokrasi bukan soal gampang. Program kepala daerah bisa jalan di tempat, karena tak bisa mengendalikan birokratnya. Tidak lagi terjebak dalam konteks kasus hukum, karena sudah 3 kepemimpinan dalam konteks 20 tahun terakhir itu kan kena. Nah, bagaimana kemudian supaya ini pada periode berikutnya ini, setelah Pilkada 2024-2029 nanti, kepemimpinan yang akan terpilih pada November itu, ya bagaimana kemudian mereka secara dialogis bertemu dengan para pemimpin pesantren atau kemudian kelompok simpul massa santri, itu untuk kemudian mendiskusikan satu. Jadi nanti saya kira tidak perlulah harus dari internal pesantren atau santri, tetapi bahwa kelompok pesantren dan santri itu menyetujui dan menganggap bahwa calon-calon ini itu untuk kemudian duduk bersama menjadi satu kekuatan penting membawa Sidoarjo lebih baik. Karena apa? Karena mau tidak mau kelompok pesantren dan santri harus belajarlah. Perlunya pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam menempatkan kepentingan publik sebagai alasan utama dalam mengambil setiap keputusan untuk pelaksanaan good government yang akuntabilitas dan transparan. Ada pernyataan kemudian masyarakat Sidoarjo tidak bisa diubah, atau kemudian masyarakatnya enggak. Kalau dilihat dari landscape atau kemudian tipologi masyarakatnya, saya melihat bahwa selama ini
kontribusi dunia pesantren dan dunia santri dalam gerak perjalanannya hanya dimanfaatkan pada konteks momentum elektoralnya saja. Setelah keterpilihan kurang dilibatkan. Padahal kunci untuk membawa masyarakat itu mau diubah dari titik ini ke titik ini misalkan, jadi dari konteks yang katakanlah mungkin left behind area menjadi yang kemudian modern city, maka mau tidak mau kita kan harus ngambil masyarakat terbesarnya. Nah, simpul masanya ini menurut saya ini yang kemudian kerap kali kurang dilibatkan. Bisa saja karena ada satu mindset bahwa orang pesantren dianggap terlalu obsolet, terlalu kolot, terlalu konservatif. Saya kira kan belum dicoba. Apakah keinginan masyarakat untuk berubah ini cukup tinggi? Nah, pada kenyataannya masih berimbang antara yang ingin berubah dan yang tidak berubah ini ternyata masih 50-50 ya, 50-50. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena masyarakat yang tidak rendah keinginannya berubah ini bisa menolak segala macam logika yang membawa perubahan. Artinya sosok siapa yang lebih visioner misalnya mengatakan Sidoarjo ke depan seperti ini akan mudah ditolak oleh masyarakat Sidoarjo yang berkarakteristik seperti itu, tidak mau berubah tadi. Nah, ini yang berbahaya untuk Sidoarjo.